Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Diana Aisy. Saya Sukma Putri. Saya Mustafa Amin. Saya Liaria Satu Salihah. Saya Babi Matula. Di sini kami akan mengedukas kalian semua tentang jenis-jenis perundungan. Simak videonya ya. Dan Kalian tahu nggak sih, fenomena bullying ini sekarang banyak terjadi di dunia pendidikan. Yang mana ini semakin banyaknya berita-berita mengenai kasus bullying yang menimpa siswa-siswi yang tidak hanya di tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi saja loh. Tapi juga sampai di tingkat sekolah dasar sampai taman kanak-kanak. Sebenarnya bullying sendiri ini bukan hanya merupakan hal yang baru, terutama di dunia pendidikan. Namun efek dari era digital sekarang ini, di mana perilaku bullying tidak hanya sebatas kekerasan secara fisik di sekolah saja, tetapi juga menambah ke arah perkataan yang kurang baik melalui sosial media. Menurut studi program penilaian pelajar internasional di tahun 2018, 41% pelajar berusia 15 tahun mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam kurun waktu 1 bulan. Jenis-jenis perundungan ini banyak terjadi, yaitu salah satunya sering diejek oleh murid lain, sebanyak 22%. Kejadian sering diejek pada perempuan terjadi sebesar 19,4% dan pada laki-laki sebesar 25,6%. Sedangkan untuk jenis perundungan lain seperti jenis perundungan daring, yang paling banyak terjadi menurut 1.207 responden di report berusia 14-24 tahun, yaitu pelecehan melalui aplikasi chatting, yang persentasenya sebanyak 45%, penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin sebanyak 41%, dan jenis pelecehan lain sebanyak 14%. Tahun 2021 tercatat terjadi 53 kasus anak korban perundungan di lingkungan sekolah dan 168 kasus perundungan di dunia maya. Sedangkan dari bulan Januari hingga Oktober 2022, kasus perundungan di sekolah ini meningkat menjadi 81 kasus. Oke, baik. Teman-teman, sebelumnya ada yang udah tahu belum sih apa perundungan itu? Bullying adalah suatu bentuk perilaku atau tindakan agresif untuk menyakiti atau merugikan orang lain, memberikan tekanan psikologis pada orang lain sehingga menyebabkan orang tersebut merasa tersakiti. Bullying atau perundungan ini adalah perilaku yang sengaja dilakukan secara berulang atau terus-menerus dalam kurun waktu tertentu, baik oleh individu maupun kelompok. Bullying atau perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sadar atau sengaja yang melibatkan ketidakseimbangan antara kekuasaan dan kekuatan. Contoh perilaku bullying atau perundungan ini bisa dalam bentuk menendang, memukul, mengancam, menggoda, menghina, atau mengirim catatan atau email berulang kali dan bertujuan untuk menyakiti orang lain. Nah, selanjutnya itu tentang jenis-jenis perundungan. Teman-teman udah tahu belum apa aja sih yang termasuk jenis-jenis perundungan? Nah, yang termasuk dalam jenis-jenis perundungan, yang pertama itu ada perundungan secara verbal, yang kedua itu perundungan secara fisik, yang ketiga itu perundungan secara rasional, dan yang terbaru nih teman-teman ada perundungan secara cyberbullying. Yuk simak videonya. Pertama, perundungan atau bullying secara verbal, yaitu perundungan melalui kata-kata atau ucapan. Perilaku ini dapat berupa celaan, fitnahan, kritikan kejam, penghinaan, dan juga tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Teman-teman semua harus berhati-hati karena jika pernah melakukan perundungan ini akan menjadi awal dari perilaku yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Bullying dalam bentuk verbal adalah salah satu bentuk bully yang paling sering terjadi dan mudah terlihat. Mengapa? Karena hanya dengan kata-kata kita bisa menyakiti orang lain. Untuk itulah teman-teman semua berhati-hatilah dalam berucap kepada orang lain ya. Nah, yang kedua itu jenis bullying atau perundungan secara fisik. Teman-teman pasti tahu kan perundungan fisik itu bagaimana? Nah, yang termasuk dalam jenis ini ialah memukul, menendang, menampar, mencakar, dan juga merusak serta menghancurkan barang-barang milik orang lain. Nah, perundungan jenis ini mudah terlihat dan teridentifikasi karena adanya kontak langsung antara pelaku dan juga korban.
Nah, teman-teman, perundungan ini sangat berbahaya loh. Kenapa sih? Karena yang sering melakukan perundungan secara fisik cenderung memiliki masalah perilaku yang lebih serius dan rentan untuk terlibat dalam tindakan kriminal yang lebih lanjut. Untuk teman-teman semua, jangan pernah mau menyakiti dan jangan mau untuk disakiti ya. Yang ketiga adalah perundungan secara rasional. Nah, perundungan ini adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat menyangkut sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa yang mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Bentuk bullying ini yang dapat lebih sulit dideteksi dari luar karena tidak melibatkan tindakan fisik atau kata-kata kasar seperti bullying fisik atau verbal. Bullying ini dilakukan dengan cara memutuskan hubungan sosial seseorang dengan tujuan melemahkan harga diri korban secara sistematis seperti yang telah disebutkan berupa pengabaian, penghindaran, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, dan menyudutkan korban. Nah, dampak dari cyberbullying ini pada korban bisa sama buruknya dengan bullying tradisional, bahkan dapat lebih merusak karena sifatnya yang dapat menyebar dengan cepat dan luas. Korban cyberbullying bisa mengalami depresi, kecemasan, penarikan diri dari kegiatan sosial, dan bahkan berpikir untuk bunuh diri. Nah, untuk mencegah cyberbullying, orang-orang tua dan pengajar dapat mengajari anak-anak dan siswa tentang perilaku yang pantas dalam berinternet dan menggunakan media sosial, termasuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara sehat dan jauh lebih positif. Nah, jika salah satu dari kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami cyberbullying, penting ya untuk melaporkan tindakan tersebut dan mencari dukungan orang lain seperti keluarga, teman, atau konselor. Selanjutnya yaitu faktor terjadinya perundungan. Bullying atau perundungan dapat terjadi di mana saja, di perkotaan, pedesaan, sekolah negeri, sekolah swasta, di waktu sekolah maupun di luar waktu sekolah. Nah, faktor perundungan yaitu yang pertama, dianggap berbeda. Misalnya memiliki ciri fisik tertentu yang mencolok seperti lebih kurus, gemuk, tinggi atau pendek dibanding dengan yang lainnya. Berbeda dalam status ekonomi, memiliki hobi yang tidak lazim atau menjadi siswa-siswi baru. Yang kedua, dianggap lemah atau tidak dapat membela diri. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang rendah. Yang keempat, kurang populer di bidang dengan yang lainnya. Sedangkan untuk perilaku bullying meliputi beberapa karakteristik seperti yang pertama, satu, dengan popularitas memiliki banyak teman atau senang menjadi pimpinan di antara teman-teman yang lainnya. Mereka berasal dari keluarga yang berkecukupan, memiliki rasa percaya diri, dan memiliki prestasi bagus di sekolah. Biasanya mereka melakukan bullying untuk meningkatkan status dan popularitas di antara teman-teman mereka. Yang kedua, mereka menjadi korban bullying sehingga mengalami kesulitan diterima di dalam pergaulan, kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah, mudah dibawa emosi, merasa kesepian, dan mengalami depresi. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang rendah atau mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Mereka dapat menjadi pelaku bullying karena mengikuti perilaku teman-teman mereka yang membuli, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Yuk teman-teman menjadi abstender. Apa itu abstender? Abstender adalah melakukan tindakan berempati ketika melihat perilaku perundungan. Hal ini untuk mengurangi dampak derita pada korban perundungan. Nah, bagaimana sih cara melakukan atau menjadi abstender? Yang pertama, hindari ikut menjadi perundung atau ikut menertawakan perilaku perundungan yang dilakukan temanmu. Nah, yang kedua itu jangan menonton perilaku perundungan karena pelaku perundungan itu terkadang melakukan perundungan hanya untuk mencari perhatian. Berteriak atau cari bantuan dari orang yang lebih dewasa untuk menghentikan perilaku perundungan. Katakan pada perundung untuk berhenti melakukan perundungan. Berani bicara, Berani menghentikan. Jadilah generasi emas tanpa penindasan.